Cuma memang ketika dia jadi dewan, itu banyak hak imunitas yang dia miliki. Itu yang sangat kita khawatirkan. Nah, terus kalau kita lihat dari video itu, teman-teman bisa bayangkan nggak kalau dia itu jadi penguasa seperti apa gitu? Kalau dia pegang kekuasaan itu seperti apa? Teman-teman bisa bayangkan itu sendirilah. Saya nggak mau bercerita apa, tapi teman-teman nilai itu sendiri. Jadi menurut saya, rata-rata orang yang memang kalau misalkan bahasanya sih ingin umat, ingin apa, tapi kan kalau misalkan kita lihat faktanya, kan nggak seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari segi keinginan dia dari dulu, ingin jadi gubernur lah, wakil gubernur lah, presiden lah, apalah kayak gitulah. Dan kita lihat dari omongan dia saat itu ya, kan penuh dengan emosi ya. Kenapa? Jaga-jaga saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Panjang nih ketawanya. Kalau mau keluar bye-bye. Namanya orang mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tips. Ya teman-teman, ini berkaitan dengan caleg ya, otomatis berkaitan dengan Yusuf Mansur sih sebenarnya. Nah, ini ada berita berkaitan dengan caleg dan pilpres lah sebenarnya. Jadi caleg dan capres dan calon-calon lainnya gitu ya. Nah, ini berita ini sebenarnya saya udah tahu sih, sebenarnya udah agak lama, cuma ini dirilis lagi. Ini baru kemarin ya, hari kemarin 23 Agustus. Ada berita dari viva.com.co.id ya. Kejagung klaim penundaan pemeriksaan korupsi capres caleg selama pemilu demi netralitas. Itu satu contohnya. Itu kasus korupsi. Ada juga dari liputan6.com. Instruksi tunda proses hukum capres hingga caleg Kejagung kalau jadi saksi bisa. Nah teman-teman, saya akan membacakannya. Jadi bukan cuma kasus korupsi saja sebenarnya. Jadi ada kasus pidana lain pun ditunda. Tapi bukan cuma pilpres sih sebenarnya, bukan cuma caleg. Bukan cuma caleg saja sebenarnya. Itu juga termasuk capres dan cawapres ya. Intinya calon gitulah untuk pemilu di 2024. Nah, penundaan ini berlangsungnya kapan gitu? Ya pastilah berlangsungnya ketika mereka sudah mendaftar sebenarnya. Nah, yang jadi menarik, ini kan udah baca caleg ya. Udah baca caleg, apakah ini sudah ada penundaan atau belum? Nah, nanti saya akan bahas ini terkait dengan ya tuntutan yang sedang berlangsung ya. Oke, liputan6.com Jakarta, Kejaksaan Agung ya akan menunda penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden, capres dan calon wakil presiden, cawapres, calon anggota legislatif, caleg serta calon kepala daerah selama pemilu 2024. Namun begitu terkait pemanggilan sebagai saksi masih mungkin untuk dilakukan. Kalau jadi saksi bisalah, tutur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah kepada wartawan. Febri tidak memungkiri adanya kemungkinan kriminalisasi terhadap para capres, cawapres, caleg hingga calon kepala daerah selama pemilu 2024. Oleh karena itu, Kejagung mengambil langkah khusus demi suksesnya konsultasi demokrasi 5 tahunan ini. Karena kita melihat untuk kebijakan se-Indonesia untuk kriminalisasi. Kalau terperiksa pasti ada gangguan juga. Belum tentu juga terbukti jelas dia. Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kepada seluruh jajaran insan adiaksa, khususnya intelijen dan tindak pidana khusus di seluruh penjuru kejaksaan agar penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden, wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati.
Ihsan Adiasa perlu mengantisipasi adanya indikasi terselubung dan bersifat black campaign yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu yang sesuai dengan prinsip serta ketentuan perundang-undangan. Pada kata Jaksa Agung S.E. Burhanuddin dalam siaran pers, dia meminta segala proses hukum mulai dari penyidikan terhadap mereka yang masuk dalam kategori aduan maka harus ditunda sementara waktu sampai dengan tahun pemilu 2024 selesai. Bidang tindak pidana khusus dari bidang intelijen menunda proses pemeriksaan terhadap pihak yang sebagaimana dimaksud. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu, jelasnya. Kayak teman-teman, terkait hal ini ya teman-teman, makanya ini agak apa ya, sebenarnya saya sudah membuat laporan sebenarnya, cuma karena adanya upaya ini, jadi gini, apakah hal terkait misalkan kayak pencucian uang termasuk dalam tindak pidana khusus ya, tindak pidana khusus pencucian uang. Jadi apakah itu harus berkaitan dengan negara? Enggak masalahnya. Jadi teman-teman, untuk tindak pidananya itu sendiri kemungkinan ya ada penundaan di sana gitu. Jadi ada penundaan di sana dan terpaksa mau nggak mau yang berjalan cuma perdatanya. Nah, kita belum sampai saat ini belum diinformasikan apakah nanti laporan PPATK-nya atau misalkan yang telah dilaporkan secara pidana itu akan diproses atau tidak gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman termasuk saya sendiri, karena ya ini berkaitan dengan aduan masalahnya. Berbeda dengan misalkan dia mencuri atau narkoba atau apa, itu beda lagi ya. Kalau misalkan tangkap tangan. Tapi terkait dengan aduan, makanya ada penundaan. Nah teman-teman, kita coba lihat lagi ya, sebenarnya kalau kita menelisik bahwasanya keinginan Yusuf Mansur menjadi apa ya, penguasa atau yang megang kekuasaan itu seperti apa, kita bisa lihat dari ciri video yang sering kita tampilkan sebenarnya. Tapi salah satunya di acara ini ya, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Nabi ngomong kalah aja loh. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur ngomong saham, jangan saham, Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu, emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Nangis saya. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya mah Musa kecil. Saya umatnya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ojo ngaco omongan itu. Hari ini saya masih berhadapan dengan hukum ini, hukum itu. Apa saya ngadu sama Anda semua? Dan apa Anda membela saya semua? Anda bersuara kemana-mana. Nggak saya dengar juga tuh.
Ketika banyak orang menjelekkan saya, apakah saya peduli kepada mereka? Tidak. Yang saya peduli adalah seperti Musa alaihissalam, masa depan. I will bring you to tomorrow. Dan saya tidak pernah tidak konsisten. Karena Petren itu bukan sebuah nama biasa. Dia perjuangan, bos. Bagaimana kita berdiri di tanah air kita sendiri. Bagaimana kita menjadi pemilik tanah air kita sendiri. Bukan sekedar nama itu. Bukan sekedar nama itu. Anda nggak mampu bertahan di Petren, nggak apa-apa. Tapi keluarlah baik-baik. Kenapa? Jaga-jaga. Saya jadi presiden 2024. Masa lu musuhin gua? Panjang nih ketawanya. Kalau mau keluar baik-baik. Namanya orang mau makan. Ustaz, saya izin ke multilevel lain. Ustaz, saya izin ke direct selling lain. Ngapa? Aduh ampun Pak Ustaz, saya perlu makan. Nggak apa-apa kan? Kan nggak apa-apa juga. Nggak semuanya bisa kayak Heru ke Paleo. Kayak Pak Heru ke Paleo nggak bisa. Nggak semua, wajar aja. Bahkan Paleo kan nyuruhin. Heru, masih ingat tadi ceritanya? Udah pergi sono. Gue udah nggak punya apa-apa. Lah lagi menertawakan gitu, datang RCTI. Waduh, setahun 600 miliar. Luar biasa. Lahir tuh dulu Sahrul Gunawan, Desi Ratnasari, dan lain sebagainya. Tersanjung sampai jadi tersandung zaman dulu. Sampai nggak inget lagi itu cerita aslinya gimana itu. Tukang bubur naik haji. Udah nggak tahu lagi cerita aslinya kayak gimana. Udah berseri-seri. Keluar, tapi bye-bye gitu loh. Jaga-jaga. Takut-takutnya Yusuf Mansur tuh jadi presiden gimana ntar. Kan malu ngomongin Yusuf Mansur. Pokoknya kalau ngeliat orang lagi di bawah, hati-hati bos. Kalimat kita jangan sampai keluar yang jelek. Kenapa? Takut dia jadi raja. Nabi Yusuf coba. Siapa yang percaya bakal jadi raja? Di dalam sumur. Waktu dia ngomong, matahari, 11 matahari, bulan dan 11 bintang akan sujud kepadaku. Ketika dia ngomong sama abahnya, ya abati, gitu. Wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku kok punya mimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Abis cerita begitu, bakal jadi orang gedean nih, bakal jadi orang besar. Ya Allah ya salam. Masuk sumur tuh Nabi Yusuf. Siapa yang percaya? Itu tuh orang yang katanya bakal jadi wali kota. Alah, sekarang diusir dari kontrakan. Dia yang ngomong alah. Nggak taunya besok jadi wali kota beneran. Yang ngomong alah itu. Kira-kira bakal dipakai nggak sama tuh wali kota? Nggak bakal, bos. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya karakteristik apa sih sebenarnya yang ada dalam secara kalau lihat kita melihat secara psikologis, lihat dari sisi luar saja ya. Kita memandang bahwasanya dengan sikap yang seperti itu, Yusuf Mansur itu ya saya rasa dia itu kalau misalkan dia berkuasa, dia itu punya niat untuk mungkin wah, dia belum berkuasa aja seperti itu, apalagi sudah berkuasa ya. Dia mungkin punya niat mungkin menggunakan kekuasaannya. Tapi tenang teman-teman, jangan khawatir. Kalau kita sudah bicara tentang kekuasaan publik, nah ini ada dua hal yang paling penting ya. Kekuasaan publik dan
yang menyangkut pada dirinya. Jadi kalau kita mengkritik secara pribadi untuk pribadinya itu nggak bisa, tapi kalau untuk mengkritik publiknya bisa. Nah tapi ketika menyangkut permasalahan hukum itu akan sangat memberatkan dia atau sangat melemahkan dia dalam kategori hal tersebut. Nah cuma memang ketika dia jadi dewan, itu banyak hak imunitas yang dia miliki. Itu yang sangat kita khawatirkan. Nah terus kalau kita lihat dari video itu, teman-teman bisa bayangkan nggak kalau dia itu jadi penguasa seperti apa gitu. Kalau dia pegang kekuasaan itu seperti apa. Teman-teman bisa bayangkan itu sendirilah. Saya nggak mau bercerita apa, tapi teman-teman nilai itu sendiri. Jadi menurut saya, rata-rata orang yang memang kalau misalkan bahasanya sih ingin umat, ingin apa. Tapi kan kalau misalkan kita lihat faktanya, kan nggak seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari segi keinginan dia dari dulu, pengen jadi gubernur lah, wakil gubernur lah, presiden lah, apalah kayak gitulah. Dan kita lihat dari omongan dia saat itu ya, kan penuh dengan emosi ya. Ketika ada ibu-ibu nangis yang katanya belum bayar kayak gitu, enggak. Sebenarnya videonya masih ada di sisi lain situ ya. Sebenarnya dia punya, kalau misalnya kita lihat, wah itu semacam apa ya, kayak emosi dia gitu loh. Makanya di video selanjutnya itu banyak sekali yang emosional gitu. Oke teman-teman bisa nilai sendiri ya. Intinya andai kata perilaku Yusuf Mansur yang ini kita gambarkan dari video yang tersebut ya, emang dia nanti akhirnya berkuasa, kebayang nggak apa yang akan dilakukan kepada teman-teman yang mungkin melaporkan kayak gitu. Walaupun ya sebenarnya nggak bisa melakukan apa-apa sih, tapi mungkin ada upaya lain gitu ya. Tapi yang nggak tahu lah teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ngeri.